mencari sanggahan untuk kena terhadap pernyataan saya. Ini malah apa yang Anda sampaikan? Saya bicara, Anda bicara. Saya kan berkata, dasar pijakan kemudian Yesus disalib itu apa? Lah, ketahuan bukan? Karena faktor ekonomi. Karena dia orang suci, dia orang benar, tak ada kesalahan dan tidak ada alasan untuk membunuhnya. Mereka kemudian apa? Mencari-cari kesaksian-kesaksian bohong supaya Yesus mati. Demi apa? Demi supaya mereka aman dari tekanan Roma. Yang sedang kita tembak ini adalah mana dasar pijakannya dosa waris dia dibunuh. Gitu loh. Silakan naik kembali. Yang tadi, kalau masih ada di bawah. Tapi ingat ya, jangan mulut robek sampai di kuping, tapi isinya hanya dedak. Ilmu yang harus terlontar dari mulut. Ilmu, jangan dedak. Silakan naik. Ayo, komentari silakan naik lagi. Gantian dong teman-teman nonton ya diskusinya. Jangan kayak di pasar. Ini Mam Bunda ini siapa ini Mam Bunda ini? Ya ya. Mam Bunda. Mam Beda, selamat malam. Ayo naik kawan. Tapi coba ya, kalau saya bernarasi panjang itu bukan saya mau menguasai podium, enggak. Saya ingin memberi ruang kepada Anda untuk mencari narasi, mencari literasi, mencari bahan. Begitu saya diam, saya persilakan, pasti saya diam. Kalau nyambung, ini Anda sudah membantah tapi nggak kena. Capek saya ngomong, nggak nyambung. Percuma dong saya kasih materi kalau nggak nyambung. Ya, Benyamin. Begitu. Benyamin, selamat malam Benyamin. Benyamin, selamat malam Benyamin. Islam apa Kristen? Benyamin, selamat malam Benyamin. Yang naik Kristen ya, yang naik Kristen ya. Yang tadi Bang, kalau beliau ada silakan dinaik. Kabur Gurunda. Berarti tertolong kan? Itulah cara Bang Suma menolong teman-teman yang udah keselak biji durian. Kabur dia. Tolong saya Bang Suma. Turunkan saya Bang Suma, nggak sanggup aku jawab itu. Ya buat Kristen di bawah silakan naik. Ya. Silakan naik. Yang buat Kristen di bawah. Ya, yang naik Kristen aja teman-teman ya. Yang naik Kristen aja. Kristen kita satu, jadi jamba aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya Allah, Bang Juma. Salam kenal. Ya, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, host sudah narik ya. Lu mau salam-salam ke Bang Juma. Iya teman. Saya dari Jepang Bang Juma, mau nanya. Sama. Saya dari Tokyo. Masya Allah. Oh. Iya. Mau nanya Bang Juma. Siap. Saya kan di sini mau puasa ya. Di sini juga Bang. Iya maksudnya. Nah, iya di Jepang kan gini ya Bang, tahu kan nggak punya agama juga kan. Siap. Nah masalah ibadah sih ya, saya mau memperkuat iman saya ya. Maksudnya kan sholat Jumat kita Bang di sini tuh banyak yang bolong. Maksudnya itu tuh katanya ya kalau bolong sampai 3 kali itu gimana itu Bang? Nah ini jurusannya Ustaz Tata ini. Kalau saya ini kan bagian ini bagian eksekusi teman-teman sebelah. Ustaz Tata tuh. Dinda. Oh tidur. Ya, Bunda. Ada yang bertanya sholat Jumat 3 kali berturut-turut katanya dia dapat hadiah cincin. Betul nggak itu? Enggak, hadisnya itu kalau 3 kali dianggap ya imannya ya lemah, terus kayak munafik kayak gitu. Kalau sengaja. Iya kalau sengaja, karena kalau sholat Jumat itu banyak syaratnya kan. Harus ya mukim, ya laki-laki, perempuan enggak wajib. Nanti ada rukunnya, ada khutbahnya gitu. Makanya kalau bolong itu maksudnya kalau tidak ada udzur. Nah kalau ada udzur diganti sholat zuhur, jangan sampai tidak sholat sama sekali. Betul. Gitu ya Bang ya. Masya Allah. Ini lintas agama ini Bang, biar ada anu Bang. Jadi sahabat yang tadi kalau masih mendengarkan di bawah, itu kan darurat di sana, tak ada masjid, misalnya nih jauh, misalnya kan ya, sudah gitu, abang di bawah tekanan, ya ganti aja dengan sholat zuhur, insya Allah aman.
Yang penting jangan ada masjid tapi ganti aja zuhur. Nggak boleh, harus sholat Jumat kalau memang tidak ada uzur. Uzur itu hal yang membolehkan untuk dibatalkan atau tidak dilaksanakan. Namun diganti nantinya. Mana temanmu tadi, Petra? Bawa sini lagi, suruh naik. Kok diturunin? Enggak, Diturunin, tadi diundang, diturun. tadi nak tabrak-tabrakan tadi, bro. Cuma Allahmu itu Allah yang maha hadir ya. Ya iyalah, kalau nggak hadir mah hancurlah alam semesta ini. Lucu ente ini. Yes, Kalau ya, Allah itu jadi yang menjaga alam semesta ini, tunggu. Yang menjaga alam semesta ini siapa menurut kamu? Lo Tuhan Yesus dong. Mana dia Yesus? Mana? Nah, di dalam Mana? Yohanes 1 Mana? Enggak, saya tanya mana Yesus sekarang mana? Menjaga Indonesia mana dia? Di mana? tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia aneh. dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, Sudah sekarang mimpi aja. pertanyaannya, kalau Allahmu Allah yang maha hadir, Allahmu bisa nggak ke toilet? Jawab. Emang kau pikir Tuhan saya itu manusia ke toilet? Yesus kapang. Loh, kalau ada orang Yesus kalau kebelat kemana dia? sebentar, kalau ada orang di toilet sedang sakit, Lucu, udah. jatuh di Ya, toilet, jangan kok aneh. apakah Allahmu bisa hadir di sana? Jawab. Diam. Jawab. Silakan Bisa naikkan nggak hadir Kristen. Allahmu? Diam. Jawab. Jangan kau pikir Tuhanku itu sama seperti Tuhanmu. Jangan kau samakan Tuhan kita. Jangan. Tuhanmu makhluk. Tuhan saya bukan makhluk. Bagi Tuhan saya ini, alam semesta ini seperti butiran pasir. Paham kau? Tuhan saya maha besar. Gak seperti sembahanmu kawan. Jadi pertanyaan itu aneh, lucu. Pertanyaan itu cocok untuk pendeta mungkin. Kamu dijelaskan pun tidak akan pernah bisa ngerti karena kamu teman lama saya. Ku jelaskan pun percuma. Tidak ada alat di kepalamu yang bisa menerima jawaban saya, bisa menampung. Gak bisa. 1 tambah 1 tambah 1 aja kok gak bisa tampung jawabannya. Gimana mau membahas Tuhan? Ya, Fitri, selamat malam, Fitri. Selamat malam, Fitri. Islamabad. Fitri, selamat malam, Fitri. Islamabad. Tuhannya pingin pipis. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya kan. Allah Bikin beol. Jadi Allah itu tidak bisa digambarkan dengan makhluk karena dia bukan makhluk. Nggak ada di atas muka bumi ini yang bisa digambarkan dengan beliau, dengan Allah itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Mau diserupakan dengan apa? Nggak bisa. Kau serupakan pergi ke toilet, berarti kau serupakan dengan makhluk. Tuhanku tidak serupa makhluk. Susah itu. Lucu. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan naik ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Islam jangan permintaan naik. Karena kita ada diskusi di sini. Ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Ya. Ini ya, yang Islam jangan. Ya, yang Kristen ketik 1, yang Kristen ketik 1. Kristen ketik 1 sejamak. Selamat malam Bertu. Lanjut Bertu. Jadi latar belakang penyaliban, rencana penyaliban itu bukan karena dosa waris, tapi karena faktor ekonomi. Itu yang betul. Politik ekonomi yang menyebabkan terjadinya latar belakang rencana penyaliban terhadap Yesus. Tak ada hubungannya dosa waris. Selamat malam Misar malam. Ini ada Bertu, Bang. Ini Kristen, Bang Bertu. Lambertu. Ya, selamat malam semuanya. Malam kawan, malam. Gimana kabar? Baik, saya baik, alhamdulillah. Oke. Abang gimana? Kira-kira nih, aman, sehat.
Nah, sehat. Puji Tuhan. Ya. Iya, iya. Oke. Abang Menurut- ini Bang Suma atau tidak nih? Saya Bang Suma. Iya. Bisa on cam Bang? Biar lihat muka dong. Aduh gimana ya? Jangan Bang. Gak ada helm. Enggak ada helm. Biar kita lihat muka dong. Enggak ada helm bang. Enggak usah bang. Kita takut ini akun palsu Bang, makanya saya tanya. Beliau Bang Zuma, guru kami. Jangan sampai juga orangnya palsu begitu. Ih mati aja. Makanya kita minta itu on cam dulu biar kita saling percaya begitu. Untuk apa Bang? Biar kita lihat muka kan begitu, biar kita saling percaya on cam aja. Oh, sabar. Saya pakai BH dulu kok gitu ya. Oke siap. Masa dulu ini apa kah? Ah, ini gara-gara apa tadi ini disuruh kita? Nah, Sama-sama on cam Bang Bertu. Berani nggak? Iya kalau dia on cam saya juga on cam. Oh iya, enggak. Masalahnya syaratnya ini pakai helm gitu kan? ini saya Bang. Orang yang membuat masa depan Bang Pak Bom Suram. Hancur saja hancurnya Bang Zuma, Berunda. Iya hancur. Hancur. Oke. Lanjut. Silakan dulu saya terima telepon dulu bentar ya, Bang. Silakan. Ya, yang naik yang Kristen ya teman-teman ya, yang Islam pending dulu ya. Oh. Bang Suma masih terima telepon dari kita tunggu aja Bang Suma. Ya, sambil nunggu Bang Juma telepon. Yang Islam tolong dipending dulu ya. Narasumber kita cuma satu di atas. Tolong yang Islam dipending dulu teman-teman. Yang Kristen ketik satu ya biar jambak aja. Kristen ketik satu biar jambak aja. Kristen ketik satu biar jambak ya. Ya, Roy. Selamat malam Roy. Islam Kristen. Bang. Kristen Bang. Oke, lanjut. Ya, Bang Berto, ada permintaan di bawah, suruh on cam, Bang Bertu. Iya, biar fair kan Bang Juma tadi udah open cam, Bang Bertu ya open cam lah. Betul, biar fair. Teman-teman Muslim, tolong di cancel ya permintaan naiknya, sudah di cancel, minta naik lagi itu. Ya jangan dong ya, karena kita butuh narasumber lagi dari Kristen. Kira-kira gimana topiknya itu atau temanya Kak? Kalau boleh tahu. Open cam dulu Bang Bertu. Tadi kan Bang Juma udah open cam dia. Iya, saya tanya kan sekarang di mana? Maaf, saya nak bertanya, Bang Roy ini pendeta ya? Wah, bukan. Aku ya pengagum Bang Juma, Kristen saya. Tapi ya Kristen ya. Ya udah. ngagum banyak pengetahuannya, tapi sering membohongi hatinya dengan apa yang diucapkan itu aja. Ya Bang Juma. Enggak lah. Enggak lah, yang sampaikan Bang Gurunda kami itu kebenaran. Dan itu sesuai dengan Bible Abang. Maksudnya gini ya, ketika dibicara soal isi Alkitab yang dibahas dia, ketika dia membaca itu harusnya dia seorang Kristen, itu maksud saya Bang. Kalau saya salah jangan dimarahi. Enggak perlu Bang. Kan Bible Abang itu kan enggak ada larangannya orang lain untuk membacanya. Iya, kata Yesus kabarkan Injil ke semua makhluk, ya dikabarkan dong. Jadi dilarang Bang. Dan apalagi dalam diskusi itu Bang boleh komparasi Bang ya. Boleh membawa literasi dari berbagai sumber. Itu Bang. Iya. Ya, kalau kami ya. Artinya kan gini Bang, sorry ya. Saya salut
dengan adanya Bang Juma itu kekristenan itu, ya jujur aja aku dulu nggak jarang baca Bible ya, tapi setelah ada Juma ini jujur aja memotivasi untuk kita baca ayat-ayat. Ya ini kelemahan abad-abad awal, memang tidak mengharuskan kita membaca Alkitab, tapi PL aja, pelajaran Alkitab. Jadi dia di sekolah-sekolah minggu atau di ibadah rumah tangga, tapi tidak dua arah, itu memang kelemahannya. Makanya sekarang kan apologet-apologet Kristen udah mulai banyak, sehingga kan banyak mempertahankan imannya, supaya jangan salah paham kawan-kawan Muslim kepada Kristen. Itu yang saya tangkap, itu Bang. Kalau Kristen mau membaca Bibelnya, dan mungkin kalau Kristen membaca Bibelnya, mereka akan berpikir, karena selama ini Kristen itu kan nggak pernah baca Bibelnya, cuma imani saja. Kalau saya Bacanya tidak saya baca Alkitab saya baca Bible saya. Kalau menurut saya, Kalau orang Kristen banyak baca Bible, Bang. Kalau orang Kristen banyak baca Bible kayak aku, Bang, mualaf. Perbanyak baca baca imannya itu, tapi saya baca. Bro, Raja apa itu? Raja Mentah kah? Iya, Bang. Waktu aku masih Kristen, Bang, aku nggak pernah baca Bible. Hanya dibawa ke gereja, diterangin pendeta, itu terima aja gitu. Tapi Dulu- sekarang, Sorry, mohon maaf kalau saya tanya. Dulu Protestan atau karismatik Protestan. atau? Protestan, Bang. KBP saya dulu. Iya. HKBP kan dengan gereja tua sama aja, kurang lebih tidak menekankan ya. Tapi sekarang sudah banyak, Bang. Bagaimana Bang Suma bisa mau diskusi dengan dia, cerita tentang apa Kak? Silakan Bang, nanti Kan pilih. Bang cuma teleponnya, orang banyak mau ninggi kau nunggu Anda ini. Siap. Ini Bang Guma ini dari mana? Protestan, Katolik? Siapa? Protestan, Bang, Protestan. Kayak orang Batak ya. Ini Bang Betro ini betul? Saya Kristen Protestan Pak. Sama, saya mantan Protestan dulu. Tunggal, tiga Tuhan. Iya. Tapi kok bisa, Bro, malah ya lah ya. Aduh, apa yang Iya. salah ya? Yang salah, yang menurut saya aneh Bang. Konsepnya Tritunggal itu Bapak, Putra, Roh Kudus atau anak Roh Kudus ya kan. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Sudah dikatakan berbeda. Berarti ada tiga Tuhan itu. Karena dikatakan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Itu kan menurut pendapatnya Anda. Coba Kalau logika. saya Tentang keberadaan Tuhan itu, Bang. Bukan soal Makanya- jumlah itu. Keberadaan Tuhan. Kebagaimanaan Tuhan itu maksudnya. Bukan soal jumlah itu, Bang. Jumlah Iya. Bang. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Roh Kudus bukan Bapak. Ada tiga sosok itu Bang. kalau muncul. apa bunyinya apa Yohanes 3 ayat 16 itu Pak. Sambil Coba nunggu, yang mantan Bang Zuma telepon. Oke, pengutus lebih besar dari pengutus. Ya, tahu saya. Iya, kalau raja-raja men itu apa bunyinya itu? Yohanes 3 Oh, ayat 16. Karena besarnya kasih Tuhan karena sehingga dia mengandungkan anak yang tunggal. Mengandungnya kan bukan untuk membunuh anak tunggal, Bang. Hah? Kok baca Karena- baik-baik katanya mantan Kristen tapi nggak jelas kalau Karena baca. begitu besarnya kasih Allah atas dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Amin. Amin. Betul? Betul? Betul apa itu? Ya, ya kan? Kata- Yohanes 3:16 kan? kata- Betul? Katanya itu mantan Kristen tapi nggak tahu Betul nggak? baca. Jawab. Betul nggak Nggak. yang saya katakan? Nggak betul itu, salah Ya. itu. Yang mana? Yang mana? Yohanes berapa kamu bilang? Akulah jalan Sudah. iya. Katanya sudah tahu. Katanya mantan Oke, Kristen. silakan Bang Glunda. Ya, gimana Saudara Lembertu? Mantan Kristen tapi nggak tahu semua Alkitab. Oh, ini yang suka meracu. Ini yang suka ngomel-ngomel. Gara-gara pas Bang Anusnya ada bisu, udah sembuh-sembuh, udah 4 bulan. Iya, ini ingat saya, ingat. Ingat. Ya gimana Bang Suma, kita bahas cerita tentang apa?
Yang tadi itu loh, latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Karena secara pribadi saya itu, setahunya saya itu karena kita manusia berdosa. Eh, Dia menanggung ya, Apa dia hubungannya? menanggung dosa kita. so- Dia menanggung Saudara, dosa kesalahan Allah, kita. itu cerita yang dibangun oleh Nabi Paulus. Ini Nabi Siapa? Paulus itu menulis, nanti Nabi Paulus itu nulisnya di tahun 52. Di Ini mana? kejadian. Ini Di mana kejadian. ayatnya itu kalau Paulus itu menulis itu? Ya, di mana ada campur tangannya Paulus pada saat kejadian penyaliban? Tak ada. Iya. Di mana ayatnya kalau Paulus itu tentang penyaliban? Keadaan yang terjadi yang menyebabkan Suma. Keluarga saya. Di mana ayatnya itu? apa tuh? Di mana ayatnya? Ya di Galatia, di Roma 14 nomor 9. Galatia berapa? Jangan di Galatia terlalu berat. Di Roma 14:9 aja. Roma 14 ayat 9. Ya, nomor 9, betul. Oke, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu enggak yang Baik mendasari atas orang mati itu tidak. maupun atas orang-orang hidup. Apakah itu yang mendasari orang Yahudi Ini ingin membunuh Yesus? dasar- itu yang mendasari orang Yahudi? Itu pertanyaan saya. Itu yang Di mana dasar- di mana kejadian Gimana? itu bisa di mana kejadian itu bisa kita lihat? Itu kan narasi yang dibangun oleh Nabi Paulus. Setelah kemudian Mesias kepada dia, Kristus. Kristus datang kepada Nabi Paulus. Nah sekarang permasalahannya kemudian, kalau Anda mengatakan dasar pijakan penyaliban itu karena supaya dia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan, maka pertanyaan saya, di mana cerita itu bisa kita lihat? Di mana pertanyaan saya? Di mana cerita itu bisa kita baca di Bible bahwa orang-orang sepakat membunuh Yesus supaya Yesus Bukan Nabi mati. Paulus ini, Bang. Rumah Suara Bang Bertu kurang jadi apa? Bang Suma, Double. ini bukan Nabi Paulus. Ini Lalu kalau bukan Nabi Paulus, jangan kalau bukan Nabi Paulus, lalu tulisan dia 13 buku itu apa? Dia Kalau rasul. dia Rasul. Rasul ini bukan Kalau Nabi. yang Kau kalau jangan disebut sembarang rasul, kutip. tinggi mana posisi Nabi atau Rasul? Ya Nabi. Oh, lebih tinggi Nabi. Iya. Berarti Paulus jatuh grade, dia berarti jatuh derajat karena sebelum dia menjadi Paulus dia disebut Nabi Saulus. Nabi Saulus. Iya. Bang Suma. Kalau Sebentar. kita belajar dari Baca SD kisah itu para anak rasul. itu tidak mengerti. Baca kisah para rasul Dan pada 13 nomor dengar 1. kau ini, saya pusing saya dengan kau ini. Alamak. Mana Nabi Rasul Paulus? Baca. Nabi Rasul Paulus. Baca saudara. Mana ayatnya? Di Ya, mana kisah para ayatnya rasul. itu? Ya, Kisah para rasul 13 nomor 1. Kisah para Rasul Ya, KPR 13 ayat berapa? nomor 1. Nomor 1. Iya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan disebut Niger dan Lukius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh Dan? bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nabi enggak? Terus Ya Nabi kan? mana kata Paulus ini? Lah itu Saulus, makanya aku bilang sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, dia adalah nabi. Bukan satu saja Paulus, bukan satu saja Saulus di sini. Saulus Pokoknya yang di semua. Ada nggak orang yang di Antioquia bernama Saulus selain Paulus? Ada nggak? Bang Suma ini
tidak akan mungkin di Indonesia ini hanya kau saja yang nama Suma, banyak yang nama Suma atau berbeda-beda nama. Oh, jadi Anda sudah akui ada yang bernama Nabi Saulus? Anda sudah akui? Nggak ada Nabi Saulus, nggak Lah ada. yang tadi KPR 13 nomor 1 apa itu? Yang mana itu? Yang tadi barusan Anda baca? Yang Matius. Yang KPR Kisah para rasul 13 nomor tadi maksudnya dia. Yang mana KPR itu? 1. Kisah para KPR. rasul maksud dia. Kisah para rasul tadi. Kisah para Rasul berapa? 13 nomor 1. Iya, saya sudah tahu. Gimana Di situ maksudnya Anda? di situ disebut nabi kok. Mana Nabi? Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Alamak. Wah. Kau paham ini? Kau mengerti nak arahnya kalimat atau enggak? Justru Anda yang tidak mengerti. Anda yang tidak mengerti. Di situ tertulis nabi, Anda jadi bingung. Di mana? Tertulis di mana? Apa? Mau ke mana? Dari mana? Berapa? Di mana? Anda yang tidak ngerti pula. Saya pula yang bertanya. Mengerti artinya ini atau enggak? Atau mau saya ajar kau dari SD? Mau? Saulus di situ masuk deretan apa? Deretan penjual bakso atau nabi? Sesuai dengan KPR di situ. Masuk namanya daftar nabi atau masuk daftar penjual saus kecap? Suma ini. Lama. Kami dikatakan Rasul Paulus, tahu apalagi Nabi Suma. Bisa-bisa kok Nabi Suma lagi. Tertulis begitu kawan. Inilah susahnya kalian ini. Iya. Ada Kau ini tertulis. gimana logikanya ini? Ada Katanya punya akal tapi nggak punya akal ini. Nggak Ini punya otak ini Suma ini. Ganti topik Gimana? lain. Saya bingung dengan Suma ini. Nanti topik lain sudah. Bang izin. Bang Juma. Izin Bang Juma. Iya kawan iya. Aduh. Oke, gini. Aduh. Saya kemarin kan nonton itu yang sama Pak Bom, Bro itu. Iya. No. Nah, kenapa konsep teologi maling itu dibahas? Pikirannya dari mana waktu itu? Pak Bom yang minta. Pak Ya, Bom saya- yang minta. Saya akui kalau Anda berdebat bisa menarasikan kata demi kata, tetapi yang saya bingung tentang kitab Anda itu loncat Bang. Gimana itu coba? Maksudnya gini saudara, ada sebuah HP milik Yahudi, merek HP itu Samsung A2. Ketika Anda menuduh saya mencuri HP itu, ternyata di tangan saya nggak ada. Tapi HP itu Samsung A2 ada di tangan Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Analoginya Loh, bukan gitu. Gini loh. Bagaimana saudara Anda mengatakan bukan begitu? Coba, bagaimana Anda bisa mengatakan? Karena kan di dalam kitab Anda Iya. mengutip ayat-ayat mengakui Abrahamik tetapi tidak mempercayai sepenuhnya apa yang terjadi di dalam Torah atau Taurat atau Injil. Gimana? Parah ini, lebih parah dari bom ini. Bukan Ini- soal parah. ini Pemahaman kawan-kawan muslim itu loh Bang. Loh, ini kan kita berbicara mengenai siapa yang mencuri kitabnya Yahudi, kawan. Bereshit, Shemot, Wayikra, kemudian Wamibrar, kemudian Devarim. 5 pokok hukum yang ada di kitabnya Yahudi, ada di kitabnya Kristen. Itu saya kasih analogi tadi. Ketika HP merek Yahudi punya adalah Samsung A1, dicari di tanganku nggak ada, tapi ternyata ada di tangan Kristen. Siapa yang ngambil barangnya? Orang Yahudi. Saya atau kalian? Sepi. Gak ada kehidupan. Jantung berhenti berdetak. Bacat Gruda, bacat.
Gimana? Tuh komentari mau dilanjutkan? Komentar tadi saya undang balik nih, Bang. Tuh komentari ganti-gantian Bang ya, bernasi Bang ya. Jangan tipe-tipean Bang. Iya. Ya. Iya. Ganti-gantian Bang, jangan tipe-tipean Mak Gerunda Bang ya. Lanjut. Sekarang giliran siapa? Giliran dari semua materi tadi adalah latar belakang terjadinya keinginan orang Yahudi membunuh Yesus murni karena faktor ekonomi politik, tak ada karena dosa waris. Nah, itu. Nah, sekarang giliran Anda menjelaskan di mana pernah terjadi adanya latar belakang keinginan orang Yahudi mengeksekusi Yesus karena dosa waris. Itu tertulis di mana ceritanya? Biar saya baca. Silakan. Oke. Sebelumnya saya sedang berdiskusi dengan Ustadz Tahta tentang tuduhan Yesus disalib. Kalau keinginan orang Yahudi supaya Yesus itu dibunuh, ya karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Karena orang banyak yang percaya kepada Yesus, jadi mereka berencana membunuh Yesus. Terus ketika untuk membunuh Yesus supaya Yesus dihukum mati, karena ada tuduhan yang saya sedang jelaskan tuduhannya apa. Mereka mengumpulkan saksi-saksi palsu dan tuduhan-tuduhan palsu supaya bisa Yesus dihukum mati. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan satu tuduhan yang kuat, yaitu Yesus menghujat Sang Ilahi. Itu tuduhannya. Kalau tentang di mana orang Yahudi percaya Yesus mati untuk dosa waris, tadi saya bilang itu sama dengan Anda bertanya, di mana para ahli Taurat percaya Yesus Mesias? Tidak ada, karena mereka tidak percaya. Tapi isi dari kitab Perjanjian Baru itu Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Seperti tertulis di dalam Matius 20 ayat 28, nyawa Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Di situ dikatakan begitu. Di dalam Matius 1 ayat 21, di situ dikatakan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Lukas 2 ayat 11, di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang berarti yang menyelamatkan tuh juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan lihatlah anak domba Sang Ilahi yang menghapus dosa dunia. Tapi saya lebih tertarik latar belakang setelah mereka kemudian melakukan kesaksian palsu bla 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 dan kemudian jatuh hukuman mati. Latar belakang mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh ini murni karena faktor ekonomi politik. Yang saya tanya kepada saudara, kejadian yang muncul bahwa mereka ingin membunuh karena dosa waris itu tertulis di mana? Biar saya baca. Kalau yang Anda katakan tadi di dalam Matius, di dalam Lukas, karena darahnya, dia dosanya, Anda tebusnya, Anda menyamnya, itu kan konsep yang muncul belakangan, yang tidak melatar belakangi pembunuhan, kawan. Apapun bisa terjadi. Yesus mati karena utang kita. Yesus mati karena janda. Apapun boleh dinarasikan setelahnya. Ini yang sedang kita bangun adalah kerangka berpikir praktis. Apa yang menyebabkan kemudian orang Yahudi sebagai tuan rumah ingin membunuh Yesus. Itu kawan, itu. Kesaksian palsu, yes. Tipu muslihat, yes. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Wa makaru wa makarallah. Quran saya menegaskan malah. Tapi yang melatar belakangi ingin supaya mereka ini melenyapkan Yesus itu apa? Sampai detik ini, kalau kita dudukkan perkara pada poin sesungguhnya, mereka ingin membunuh karena faktor ekonomi, politik. Adapun muncul dosa waris, itu muncul karangan belakangan. Tapi kalau Anda menyangga itu,
Anda mengatakan saya keliru, tolong tertulis di mana? Orang-orang Yahudi berkumpul kemudian mempersiapkan penyembelihan terhadap anak domba, karena pada hari itu mereka bersiap-siap untuk mengeksekusi dosa-dosa mereka dengan mengkorbankan darah Yesus, dan Yesus menerima dirinya untuk segera dieksekusi. Di mana itu saya bisa baca? Kalau itu betul berarti ada dua cerita kontradiksi yang berbeda. Satu karena faktor ekonomi, dua karena faktor dosa waris. Mana yang betul? Ayo, silakan. Saya mau tanya dulu, tanya balik Pak Juma. Silakan Bang. Ada anak Abraham 2, yang dikorbankan siapa? Yismail, anak tunggal. Masalah di Quran itu Ishak kok. Nggak ada. Ishak lahir setelah Ishak lahir setelah kejadian kok. Jadi itu yang salah pemahaman kita dengan kawan-kawan Muslim. Nah, nggak ada hubungannya sebenarnya antara Isa Ismail dengan Kristen, karena itu yang bermasalah hanya Yahudi dan Islam. Makanya kemarin itu saya membahas dengan Pak Bom, kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, dan sampai hari ini ya dia akan menderita sampai 300 tahun ke depan. Karena memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apatah lagi mempermasalahkan Isa atau Ismail, sementara yang punya kitab tidak pernah bermasalah dengan Islam. Kalian aja yang kepo. Bukan kepo, kalian memaksakan kehendak di abad 7 untuk kami percaya. Itu Lalu masalah. apa hubungannya kejadian itu dengan Kristen, kawan? Emang itu kitabnya Kristen? Loh, kami sudah melatar belakangi dari kejadian itu. Latar belakang apa? Siapa yang melatar belakangi dan siapa yang berikan otoritas bahwa itu ada latar belakang Kristen? Yohanes. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Coba antara persembahan anak tunggal dengan Kristen, apa hubungannya? Di mana hubungannya itu? Kristen ini kan sebutan untuk mengikut Kristus, Bos. Yes, betul. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang menyesatkan banyak orang. Karena soal penyesatan itu bukan soal pengikut Kristus, tetapi mereka yang mengaku nabi-nabi. Oh tidak, bukan begitu kawan, bukan begitu. Penyesat itu bergelar Kristus, kata Yesus. Nah, Kristus inilah nanti yang menunjuk utusannya, rasulnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya ke seluruh penjuru bumi, untuk menjadikan orang-orang menjadi pengikut Kristus penyesat itu. Begitu kawan. Makanya saya katakan, marilah saudara Kristen kita duduk. Perkara ini harus kita dudukkan dengan sistematis, dengan kerangka berpikir rasio. Bukan iman. Kalau iman ya tak ada diskusi. Oke. Tapi kalau kita silakan. Saya ikuti dulu cara narasimu. Gini. Iya, silakan. Kebenaran apa yang Anda bawakan dari kitab Anda atau Nabi Anda? Secara jujur, saya udah baca sejarah, tapi saya nggak bawa bukunya. Ya. Nabi Muhammad bukan tokoh rohani, tetapi dia tokoh pemersatu Arabia untuk melawan Eropa itu, bro. Iya. Bagaimana? Mana buku? Mana kitabnya? Mana kitabnya kemudian? Itu jadi. Enggak, saya tanya. Kalau narasi Anda ini betul, mana kitabnya? Mana kitabnya Nabi Muhammad? Karena kalau bagi kalian semua pun agama Islam, sementara Yesus datang ke dunia bukan bawa agama, membawa kebenaran yang untuk mengikuti. Tapi faktanya dari dosa gitu loh, Bang. Tapi faktanya Yesus itu anak soleh, bukan Kristen. Loh, ya nggak mungkin Kristen. Yesus dia itu anak Allah Bapa yang tunggal. Anak soleh. Yesus itu anak soleh. Iya, berarti dia Muslim. Dia disebut sebagai Kristen gitu loh, Bang. Iya, berarti dia Muslim karena dia soleh. Kata soleh itu tidak hanya di Muslim, bro. Dari mana Anda bisa mendapatkan kata soleh itu selain daripada Muslim? Dari mana? Begini loh, ini ada narasi ya. Hendaklah kalian memilih diaken atau penatua menjadi orang-orang yang saleh. Nah, soleh ini dalam bahasa Yunaninya apa? Ya, kita bahasa Indonesia aja lah, kata saleh. Soleh itu bukan bahasa Indonesia. Gimana ini kawan saya ini? Jangan kata-kata aja yang dibahas, bro. Loh, bukan. Ini sebuah kata, ini cerminan daripada identitas Yesus.
Ketika definisinya Yesus aja, makna bukan daripada kawan. manusia itu. Nah, ini susahnya kalau sesuatu yang penting Anda sederhanakan, sesuatu yang sederhana Anda pentingkan. Ini bahayanya ini. Ini bahaya kalau orang beriman tanpa akal yang gini jadinya. Jadi semuanya serba akal-akalan, kawan. Oke, udah saya ikut ya. Tunjukkan kepada saya yang Anda ikuti dari teladan rohani ya. Kita bicara rohani, kita bicara agama, ini kan rohani, bukan peperangan loh, bro. Ya. Rohani Jadi yang dibawakan Nabi Anda. Allahu Karena itu Akbar. tidak setara dengan Yesus kami. Itu bahkan Rasul Paulus pun tidak setara 12 murid yang dimateraikan Tuhan Yesus untuk menjadi rasul. Bukan, itu loh Pak. Ini persis saya. Kalau saya salah maaf. Oke. Kalau Anda berbicara mengenai rohani, itu berbicara dua unsur di dalam kehidupan manusia, jasad dan roh. Dalam ibadahnya umat Islam, itu manusia, jasad bukan hanya sebatas ruh saja, tapi juga jasmani. Jasmani dan rohani ini. Ini kenapa lagi nih gantungan kunci ini satu ini? Ya, jadi Islam itulah agama yang melibatkan hati, kalbu dan pikiran. Berbeda dengan Kristen. Justru Kristen itu tidak menggunakan kemudian sifat kalbu hati yang bersifat gaib dalam dirinya. Coba, kalau Anda ingin membuktikan itu, kita lihat tata cara kita beribadah. Ayo, kami sholat melibatkan khusyuk dalam beribadah. Khusyuk itu adalah cerminan yang terbias daripada akal dan wahyu dan kalbu. Sehingga apa yang digerakkan oleh tubuh dituntun oleh perintah dari sang yang maha kuasa. Sholat ada perintahnya. Hati tunduk berserah diri, jiwa tunduk berserah diri. Kami andai saja mau tidak melibatkan rohani, umat Islam mana yang mau tunduk tengah malam bangun sujud minimal 5 kali sehari semalam? Itu karena rohani mampu menundukkan jasad. Kalau Anda, rohani Anda mampu tidak menundukkan jasad Anda? Sekali seminggu aja mungkin susah buat Anda. Tapi kalau kami sujud sehari penuh, jasad tunduk pada perintah rohani kami. Satu-satunya agama yang tidak memiliki prosesi dari Tuhan cuman Kristen. Artinya rohani kalian tidak mampu menundukkan jasmani kalian. Justru jasmani kalian yang menundukkan rohani kalian. Apa buktinya? Tak ada yang haram di Kristen. Tepuk tangan untuk itu. Apa yang haram di Kristen? Apa ini? Mana? Mengawini lebih dari satu istri ya haram. Mana dalilnya? Istri orang haram. Mana dalilnya? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Kalau iman tanpa akal, kambing pun bisa. Ini iman tanpa akal, monyet pun bisa. Anda berbicara, kucing pun bisa ngomong. Tapi kalau tanpa akal, mana dalil? Justru akal itu yang dicocokkan. Mana dalil pengharaman di Bible? Satu ayat saja kalau ada. Ku jadikan obat kalau ada. Silakan. Mana? Jadi mana? Gini loh. Enggak ada kawan. Tepuk tangan untuk itu. Tak ada yang haram di agama Anda. Semuanya halal. Yang mengikuti cara berpikirmu saya ikuti. Bukan. Anda harus ikut. Anda harus ikut. Tidak mungkin saya yang ikut Anda. Anda yang harus ikut. Dibawakan oleh Nabi Contoh apa? Umat Islam sangat bangga. Kenapa? Orang Kristen ikut-ikutan ke Islam-Islaman. Oh tidak. Oh tidak. Oh tidak. Oh no, tidak katanya. Tidak katanya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ikut kepada Islam, sekarang ketika kemudian Anda mengatakan Anda tidak ikut kepada Islam, di mana Anda bisa mengambil kata Alkitab selain dari Islam? Itu soal kata sebutan. Inilah yang saya katakan. Jangankan soal Anda offside. Inilah saudara. Inilah kalau beragama tanpa akal. Inilah kalau beragama tanpa akal. Anda mengatakan tidak ada yang bisa ditiru. Jangankan kami umat Islam, sami'na wa ta'na. Kristen aja nih yang dari barat, agama penjajah, ikut ajaran Nabi Muhammad. Gimana ini kawan-kawan? Itu liturgis bro. Liturgis itu bro. Loh, dari hal sepele ini aja kalian ngikut, apalagi yang lain. Ya kan? Anda nggak sadar itu. Maksudnya apakah sholat yang dimaksud Bang Juma kah? Sholat sistem sholatnya kah? Tidak, apapun itu.
Apapun itu. Sekarang coba Anda bandingkan. Coba Anda bandingkan kehidupan orang Kristen di barat dengan kehidupan orang Kristen di Indonesia yang mayoritas. Keislam-islaman bukan Anda? Ketika kalian berbicara, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kami nggak ikut-ikutan halilintar, haleluya. Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Kalian mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah kita bilang subhanallah, masa. Saudara, saya pernah naik pesawat dari Palu ke Makassar saat bencana. Ada orang di samping saya, cuman pakai baju dalaman perempuan, ya, rambutnya keriting, salibnya besar sekali tuh, kayak telunjuk kiri kanan tuh di belakang muka. Begitu ada guncangan, apa teriakannya kemudian? Allahu Akbar. Coba. 1 juta itu, bro. Udahlah kawan, kita diskusi yang santai-santai. Ya, yang lain aja. Yang saya maksud pandai soal baca isi atau ayat-ayat. Yang saya maksud begini Bang Juma. Saya jujur aja pengagum Anda. Hanya yang saya maksud. Jangan bohongi hatimu kepada apa yang Anda baca. Kok saya bohongi hatiku, gimana ini ya? Ya gimana kawan? Masih mau membahas tentang kitabnya Yahudi yang Anda ambil atau gimana ini? Tidak, enggak usah. Saya enggak usah. Soal apa itu? Kita bersuci ini. Tuhan aja, bicara atau Tuhan membahas aja. latar belakang Yesus disalib menurut tuan rumah atau apa? Konsep bertuhan aja. Ya, konsep bertuhan. Banyak yang kita bahas ini, apalagi Bang Juma semua dilawan Bang Juma. Kenapa aja Bang Juma berdalih? Ya, konsep bertuhan, oke. Konsep bertuhan. Kalau menurut Yesus, Tuhan itu Anda nggak serupa dengan makhluk. Sang sumber itu yang tak hampir itu digantikan oleh Yesus supaya kita sampai kepada Dia. Itu intinya yang saya tahu. Yang saya tanya Yesusnya, kawan. Saya nggak mau itu yang dibawakan Yesus. Menurut Yesus, yang mengutus Dia itu bisa nggak serupa dengan makhluk? Baru saya dengar pertanyaanmu ini. Jadi saya jawab. Baca Yohanes 5 nomor 37. Gini. Saya udah katakan. Ayat demi ayat Anda paham betul dan hafal bahkan. Yang saya maksud begini. Ketika Anda membaca isi daripada Bible kami itu, Anda teriring untuk memutarbalikkan atau mendefinisikan seenak hati penyampaianmu dalam narasimu. Itu yang saya nggak terima itu loh Bang. Saudara, bukan begitu, salah, keliru Anda. Iya. Kenapa Bible itu kemudian dari zaman ke zaman direvisi, dikoreksi? Karena kata-katanya Bang. Enggak, bukan saudara. Karena ada makna rasa bahasa Indonesia yang ingin dipadukan dengan konsep pemahaman kita orang Indonesia dengan apa yang tertulis. Secara teks, betul? Nah, makanya contoh, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana sesuatu yang tidak pernah kita lihat rupanya bisa kita gambarkan kemudian seperti makhluk? Coba. Kan dia udah bilang, ketika engkau melihat saya Thomas, bukankah engkau sudah melihat Bapa? Kan itu ada di sana. Bukan Thomas itu bukan Thomas. Ya. Nah, sekarang ketika kau membunuh aku berarti sama dengan membunuh Bapa yang Maha Kuasa itu. Kalau soal membunuh Bapa, bukan ke situ lah. Tapi kalau melihat ke situ, kalau membunuh tidak. Inilah kesalahan fatal yang Anda punya. Itu loh. Sederhana bukan? Sederhana. Cuman saudara Kristen itu sudah terikat doktrin. Kita selamat, kita anak Tuhan, pokoknya kita dijamin. Itu. Tapi Anda lupa untuk mempelajari Bible. Ketika umat Islam mendalami Bible, kaget. Ternyata ini loh isi kandungan Bible itu yang selama ini tidak diurai oleh pastor dan pendeta kepada kita. Gitu. Terima. Sebentar Bang, terima. Gitu, makanya aku bilang tadi, makanya saya komparasikan narasi Anda kepada kebenaran di bawah Nabi Anda terhadap apa yang disebut rohani tadi. Bagaimana kita bisa mencontoh dia sebagai yang diagungkan, kelakuan dia tidak seperti apa yang Anda narasikan. Itu yang sekarang ketika berbicara mengenai kelakuan beliau, yang tahu Anda atau orang yang sesamanya sampai hari ini?
Aduh, kan fakta semua di Alkitab. Kan lucu kan? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa kelakuan beliau, yang tahu kelakuan beliau ibunya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, sepupunya, keluarganya, orang se-RT, sekampung, seakidah, seagama. Lalu Anda siapa? Kan gitu pertanyaannya. Makanya gini bro, itu yang saya, cuman nggak enak kita di forum ini menyampaikan nanti kan sebenarnya di ayat Al-Quran Anda sendiri pun itu ada jawabannya, cuma saya nggak mau ngomong lah. Silakan Anda tunjukkan, kan begitu, saudara, nggak apa-apa, kita berdata nggak masalah, kita ungkap semua apa yang ada datanya, nggak masalah, yang penting datanya ada. Coba contoh yang contoh. Ada nih kata orang ini dibahas mungkin waktu saya tonton Abang Juma tahun 2000 ya kalau nggak salah, yang soal masalah Aisyah dikawini 6 tahun, gimana kebenarannya itu? Cobalah. Nah, sekarang hukum apa yang dilanggar ketika kemudian beliau menikahi Siti Aisyah? Hukum negara, hukum agama, hukum adat, hukum apa yang dilanggar oleh beliau? Hukum moral. Hukum moral. Di mana itu tertulis? 6 tahun loh Bang. Itu kapan kejadiannya? Lah justru itu makanya coba bahas sendirilah itu. Ya inilah lucunya saudara saya Kristen. Oke saudara. Oke. Anda tenangkan pikiran saudara. Oke. Anda mengatakan itu berbicara mengenai moral. Ukuran sekarang. 50 tahun yang lalu banyak nenek-nenek kita nih yang belum tamat SD sudah menikah. Berbicara mengenai moral, bagaimana kemudian ketika orang Arab yang hidup di padang gurun, bukan di Indonesia tapi di Arab, padang gurun, padang pasir, di mana di sana ontah, binatang yang bisa hidup tanpa air sekalipun, mereka punya fisik kuat, usia 6 tahun dinikahi, serumah usia 9 tahun. Anak-anak Indonesia sekarang usia 9 tahun itu masih sudah banyak yang haid, apalagi 1400 tahun yang silam. Dan hal itu yang terjadi kemudian tidak boleh diukur dengan kacamata kita hari ini. Kenapa? Anda coba lihat bagaimana Nabi Adam anaknya dengan anaknya, adik-beradik saling menggauli. Apakah itu aib? Kalau adik-beradik pasti aib lah bro. Nah, bagaimana dengan keadaan anaknya Adam alaihissalam? Ya kalau itu nggak usah jauh-jauh. Nah, ini dia. Makanya kalau kita memandang sesuatu, jangan sudut pandang kita untuk memandang itu, tetapi kita harus melihat dari aspek beberapa kacamata pada masanya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu yang perlu kita lihat. Betul. Nah, sekarang ketika ya silakan. Izin Bang. Justru yang saya maksud dari narasi dan penjelasan Bang tadi, hukum moral yang saya maksud, bagaimana sebagai teladan kita untuk kita ikuti, sementara moral dia tidak selayaknya menjadi contoh, menjadi seorang yang jadi diru secara rohani gitu loh Bang. Itu yang saya maksud. Inilah kalau Anda hanya melihat gajah dari pipet, yang Anda lihat cuma sehelai bulu dari gajah. Enggak. Justru apanya? Itu yang disebut itu gini. Sebentar saya lanjut, enggak apa-apa. Oke, saya buka. Di kami Kristen pun banyak yang bejat, makanya kami tidak ikuti. Contoh ini, saya di salah satu gereja A, yang enggak apa-apa saya buka ini. Saya melihat kawan itu, ya, kami kan ada perjamuan kudus. Saya lihat kawan ini kalau kelakuannya, maaf cakaplah, playboy lah katakan. Tetapi seorang hamba Tuhan tadi atau gembala tadi disuruh dia untuk membagi roh kudus, roti ini perjamuan kudus ini. Oh saya nggak terima, saya tolak. Nah itu salah satu contoh moral yang saya maksud tadi Bang. Karena sifatnya rohani itu harus menjadi orang yang bisa ditiru kelakuannya. Contohnya ketika dia menjadi diaken atau menjadi pemberi suatu perjamuan kudus itu kan suci. Itu saya nggak terima karena tidak benar itu yang saya maksud. Coba dikoreksi kalau saya salah menyampaikan. Oke. Secara histori perang Badar terjadi. Syarat untuk ikut perang Badar usia minimal 15 tahun. Itu syarat untuk perang Badar, laki perempuan. Tidak boleh ikut perang Badar kalau tidak 15 tahun minimal. Siti Aisyah ikut perang Badar. Saat itu beliau belum menikah dengan Nabi Muhammad.
Satu. Anda mengatakan dia 6 tahun dinikahi. Anda harus membedakan dinikahi dengan dikawini. Kalau nikah itu bukan berarti digauli. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti serumah dengan Siti Aisyah ketika beliau layak untuk digauli sebagai istri. 9 tahun. 9 tahun, ada riwayat yang mengatakan 9 tahun. Tetapi secara histori nih, perang Badar, usia beliau 15 tahun, ikut perang Badar, tapi status beliau belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan riwayat yang mengatakan kemudian itu adalah riwayat yang diriwayatkan dari Irak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjadikan itu sebagai acuan? Karena umat Islam itu belajar tentang kitab suci mereka. Mereka mengerti tentang histori. Orang tua daripada Siti Aisyah tidak ada yang komplain. Kalau tuduhan itu betul, berarti komplain masyarakat pada saat itu. Ketika masyarakat komplain, maka beliau tidak akan dijadikan sebagai suri toladan. Faktanya, Bang, karena takut, Bang. Takut. Takut kenapa? Ya, saat itu kan otoriterisme dia tinggi dan dia keabsolutan kuasa dia. Boleh enggak? Boleh tidak ada tidak kemudian kitab yang menceritakan tuduhan Anda itu karena mereka takut? Bukankah Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dicintai pada masa itu? Bahkan orang Yahudi pun mencintainya. Saking dicintainya, beliau sudah meninggal. Sudah 3 hari mayatnya, tidak rela orang-orang untuk menguburkannya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada beliau, mayatnya pun mereka nggak rela dikubur. Tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kedua, kalau tuduhan Anda itu betul, maka Siti Aisyah akan mengalami trauma. Faktanya, istri yang sangat mencintai dan yang paling banyak menghafalkan ucapan perkataan beliau yang kami sebut hadits adalah Siti Aisyah. Kalau dia adalah wanita yang terzalimi secara fisik dan seterusnya, maka dia akan trauma, akan menjauhi Nabi Muhammad, tidak akan mencintainya. Jangankan menghafalkan perkataan-perkataannya, mencintainya saja kagak. Tapi alhamdulillah, beliau wanita yang paling banyak menghafal hadits, 2000 hadits beliau hafal lebih. Apakah ini karena trauma atau karena sangat cinta kepada suaminya? Lalu siapa kita yang di luar daripada rumah tangga beliau, yang menghakimi beliau, yang kita belum tentu moralnya, siapa yang tahu di belakang istri? Kan begitu, Bang. Gini Bang, silakan. Saya udah ikuti cara berpikirmu, saya udah lama ngikuti. Makanya aku bilang tadi, narasi yang Bang Juma sampaikan, kalau kedengarannya itu semua, waduh, hampir tipis. Artinya kebenaran itu. Yang saya maksud di sini begini. Ketika apa yang dinarasikan Bang Juma, kalau kita terhadap baca-bacaan yang pernah disampaikan kawan-kawan yang lainnya, yang saya maksud, teladan apa yang dibawakan sehingga orang-orang banyak sekarang ahli sekolah, para teolog, para muslim yang berpendidikan tinggi, itu banyak yang meninggal karena dilihat posisinya, Bang. Itu yang senang, tapi ini nggak enak nanti kalau ada job itu informasi blacklist yang datangnya dari mana? Dari surah kabar Robe itu. Yang terjadi justru semakin banyak cendekiawan yang mengikuti Rasulullah. Semakin hari orang semakin ramai mengikuti Rasulullah. Itu fakta. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini. Tidak ada negara yang menjadi pengikut mayoritas penduduk Islam yang mengikuti Rasulullah. Kalau Anda katakan itu suri teladan apa yang bisa ditiru, yang menjadi dasar pijakan orang memiliki penyakit kelamin, atau negara Arab bisa kemudian kita periksa perawan di sana dengan negara Barat yang notabene-nya ajaran Kristen tentang perawan di sana. Artinya apa? Tuduhan terhadap Nabi Muhammad
Tetapi menunjuk kepada Rasulullah 1 jari, tetapi menunjuk kepada diri sendiri 4 jari. Itu yang terjadi. Makanya penyakit AIDS tertinggi di negara Kristen. LGBT negara Kristen. Penyakit kelamin negara Kristen. Terus Anda bertanya, oh nggak bisa bang, nggak bisa. Terus Anda mengatakan suri teladan mana? Loh, lihat umatnya. Dan ketika berbicara mengenai poligami, lebih banyak orang Kristen, jangankan poligami, nikah saja tidak. Coba tengok di barat bang, lebih banyak yang tidak nikah daripada yang kawin. Lebih banyak yang tidak nikah daripada yang nikah. Kalau di Islam saudara, ada kemudian legalitas nikah lebih dari 1. Tapi justru yang mempraktekkan Kristen lebih banyak poligami daripada Islam. Bandingkan saja. Oh sabar. Pembandingan antara Islam di Indonesia ini 87% lawan 7% dan Kristen. Angkanya coba Anda lihat selisihnya jauh. Bagaimana siapa yang berpoligami? Di depan rumah saya ini kawan, di dalam kompleks ini, mohon maaf nih, 1000 maaf. Ini orang Kristen selang ke rumah ini, istrinya 2. Islam mana di kiri kanan saya yang poligami? Nggak ada yang poligami di sini. Tapi yang ini yang depan rumah ini, maaf yang mendengarkan di bawah ini. Itu fakta, Bung. Satu dari 2.000 bang. Ya, 2.000 Islam, 1 Kristen masih seimbang. 87% banding 7%, gila. Maksudnya 7% Kristen Indonesia salah, bro. 7% itu pun masih terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Saksi Yehova, bla bla dan seterusnya. Silakan. Bisa, Bang? Silakan. Bapak mungkin belum di umur zamannya Emil Salim soal kristenisasi yang disebut tahun 83 ya. Padahal tahu nggak bang, transmigrasi yang keluar Jawa itu aslinya Kristen tapi dibuat KTP-nya Muslim. Saya temukan banyak itu bang, di Bengkulu, Sumatera, di Kalimantan ada itu bang. Jadi itu jangan salah paham. Abang ini kayak kerja di Dukcapil aja. Bukan, di lapangan saya orang sekuler. Saya banyak kerja di luar saya bukan orang pemerintahan. Saya di luar, saya melihat teman-teman saya ada. Bang Andi sebentar, saya angkat telepon. Lanjut bang, lanjut. Nah, kalau mau ngomong gitu salah Bang Juma itu. Jangan di-framing kami hanya 7% bang, bukan gitu. Cuma gini, ini kebetulan saya mau jalan ini. Saya intinya gini, makasih Bang Juma. Saya tidak sepandai Anda untuk membaca ayat demi ayat. Yang saya masuk begini loh. Ketika Anda menarasikan soal konsep ketuhanan yang Anda anut, janganlah menghina Yesus. Itu aja nasihat saya sama Bang Juma. Makasih. Nggak ada yang pernah menghina Yesus bang. Justru kami Muslim memuliakan dia loh. Kalau memuliakan harus meyakini bro. Itu kan itu pekerjaan. Memuliakan itu bang, artinya tidak diberlakukan sebagaimana tertulis di Bible. Di Bible itu bang, ada baca itu ditangkap sampai ke salib, dibunuh. Gini, bang. Itu loh bang. Ntar dulu bang, saya lagi ngomong. Menurut Anda, lanjut, ya. Tertulis seperti di Bible itu memuliakan atau bukan memuliakan itu bang? Ya memuliakan Yesus lah. Yang meyakini dia mati seperti itu memuliakan itu. Lah, itu karena teologi abang yang kami udah beda dari saya nggak nanya teologiku bang, saya nanya bang, peristiwa seperti itu Anda percaya, Anda memuliakan atau tidak itu doang. Bukan ke situ konteksnya bro, bukan itu. Lah konteksnya di situ bang, di situ perbedaannya antara UNI, kami Islam memuliakan dia, ya dia itu tidak disalib, tapi diselamatkan. Sebagaimana data yang ada di Bible, semalaman berdoa di Bukit Getsemani, Ibrani 5:7, karena kesolehannya diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Ya kita mengakui dia orang soleh, orang baik, dikaruniai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya abang malah mengatakan diperlakukan disalib seperti itu. Jadi abang sebenarnya yang menista di sini siapa? Itu loh bang. Oke, saya lanjut bang, bisa izin ya, gini. Ya. Soal penyalipan, bagaimana mungkin kawan-kawan jabat 7 menarasikan itu diserupakan atau diangkat? Sementara saksi mata ada loh bang. Dari semua peristiwa yang terjadi pada Yesus dituliskan kepada kitab-kitab kami dari kesaksian mereka yang telah mengikutinya. Maka dituliskanlah semua menjadi kitab atau dikanonkan
abad 2 kalau nggak salah, lupa, Bang Juma yang paham itu, dikanonkan itu. Nah intinya gini, saksi itu menjadi fakta untuk disampaikan kepada orang-orang pengikut Kristus, gitu loh Bang. Makanya kami tidak akan mungkin percaya kepada bagi tujuh Ya begini Bang, silakan abang nggak percaya. Bang, silakan abang nggak Bang, izin Bang Roy, silakan abang nggak percaya Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi Anda nanti bentrok antara akal Anda dan iman Anda, perlakuan tertulis di dalam Bible Anda seperti itu. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan ditangkap, diludahi loh Bang. Lihat sampai bajunya Bang, perlakuannya. Sampai di tiang salib Bang, kan berdarah-darah itu loh Bang. Masa abang tidak pakai akal, kok bisa digituin utusan Tuhan? Saya mau nanya sama abang. Yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu A. Bapak di surga, B. Bapak yang disebut iblis lah menjadi bapakmu. Yang mengendaki dia mati seperti itu siapa Bang? Gini, kalau itu gini, nanti saya jawab lah. Ntar gini. Saya yang jawab, kalau abang nggak menjawab, saya yang jawab. Menurut sampean lah beda aja. Ya oke, baik. Perintah Tuhan di Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah juga. Setuju. Begitu ya, jelas itu. Jelas sekali tidak dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Yesua Amasiah tidak punya salah. Dia orang soleh, dia orang mulia. Setuju nggak Bang? Betul. Betul. Yang mengendaki orang mati terkutuk itu adalah iblis. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Makanya saya tanya ke abang, yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu bapak di surga atau bapak yang iblis ini? Jangan satu ayat Bang. Jangan Ini satu banyak ayat Bang, banyak data itu loh. Jadi gini. Ya gimana? Ketika itu bawa narasi bro terhadap soal memuliakan dia sampai dia dibunuh, lalu kita yang abang tidak sepakat kepada iblis, bukan, tetapi itu kehendak Bapa supaya dikalahkan maut itu tadi, gitu loh Bang. Itu mungkin Bang, di mana ada kehendak Bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Di mana? Pas Bang Juma sama Ede itu kalau nggak salah itu. Abangku yang terkasih. Di mana ada perintah Tuhan boleh membunuh orang tidak bersalah Bang? Nggak ada. Betul, tidak ada. Ya berarti Yesus itu nggak boleh dibunuh karena nggak punya salah. Akal dong Bang, akal dong, sinkronkan akalnya dengan iman abang. Akal saya ini sehat aja Bang. Ya kalau sehat, Anda harus seperti saya pendapatnya, nggak boleh bunuh Yesus, tidak punya salah dia Bang. Enggak lah bro. Nah, oke lah, ini ke abang nih, ini pertanyaan sederhana Bang. Pembunuhan itu Yesus di tiang salib itu menurut abang ini ajaran keji atau ajaran kasih? Jadi kekejian itu terjadi pada Yesus oleh karena tuntutan yang dibilang Juma tadi orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi ini habis ini orang Yahudi ini tidak suka sama Yesus. Yudas berkhianat, tambah tentara Romawi. Pertanyaan saya Bang, apa yang merasuki mereka ini sehingga mereka ini ingin membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Silakan Bang. Pertama ambisi, kedua dipengaruhi oleh si iblis. Nah iya itu, jadi mereka kemauan iblis lah sehingga Yesus dibunuh, begitu Bang. Tadi kalau diterangkan Bang Juma, bukan kehendak Bapa di surga. Ya saya maksud tadi. Akhirnya abang jujur juga menjawab. Jadi gini loh, ya. Ketika abang tadi bilang soal siapa yang menghendaki, Bapa di surga, sang firman tadi, sang ilah itu menghendaki supaya menyatakan dirinya berkuasa atas maut, mengalahkan maut. Itu loh Bang. Makanya dia bangkit di hari ketiga. Bang, kalau mengalahkan maut artinya dia tidak mati. Loh, bagaimana orang bisa dapat menyatakan dirinya mengetahui kematian atau kebangkitan kalau dia tidak dimatikan? Justru kematian itulah yang membuat dia tidak
tertolong oleh maut, itu mati bang namanya. Maut itu tewas, mati bang, itu namanya maut. Yang mengalahkan maut itu bang, kalau dia diselamatkan oleh yang mengutus dia, itu baru selamat dari maut. Kalau abang ini mengatakan Yesus mengalahkan maut, justru enggak, Yesus itu kena maut di tiang salib bang. Abang kok kebalik-balik sih abangku ini Tidak. Ada aja nih abang Perbedaan cara berpikir kita bang, itu yang saya maksud. Sebenarnya Bang Juma paham itu, cuman dia masih membohongi hati nuraninya. Oke lah, kalianlah di sini, aku udah ngantuk ini. Nah, Wah, Bang Roy doktrin salam lo, menyampaikan Bang Juma, yang lain-lain mohon maaf ya. Makasih Bang Roy, maaf ya Bang Roy ya, tapi saya hanya membawa Bang Roy ke alam sadar supaya akal berfungsi Bang. Kita lanjut. Entar dulu dia dulu. Jadi saya hanya ingin kita bersahabat diskusi, ya silakan aja. Mau mengimani apapun, tidak ada pemaksaan iman, tapi mari kita pakai akal kita bahwa semua nabi yang pernah ada di muka bumi, utusan Tuhan itu pasti disayangi oleh Tuhan. Termasuk anaknya Maria, dilindungi oleh yang mengutus dia. Sampai kapanpun dia dilindungi. Sekarang Yesua Amasya itu ada di sisi yang mengutus dia. Selamat dia bang. Bang Zuma sama Bang Zuma dong. Diam boleh. dulu kau ya. Saya sama Roy dulu atuh. Roy kan belum turun. Abis ini lu yang ngomong. Gitu ya, teratur ya Du ya. Oke Bang Roy ya, makasih ya Bang Roy. Ya oke. Oke, makasih Bang. Ya Bang Juma, jawab dulu, makasih ya. Bang Juma lagi seduh kopi Bang. Oh bikin kopi dia ini, Juma ini Ya, bilang Roy. sama dia. Makasih. Kasih Ya, kembali Roy. ke Ustadz. Kembali ke Ustadz Tata, silakan Ustadz. Ya, silakan. Diambil lagi Bang Raja. Saya juga seduh kopi nih Bang. Siap. Boleh. Saya lanjut boleh Bang. Ganti-gantian ya Yahu ya, jangan bentrokan ya suaranya ya, ganti-gantian ya teratur ya bro ya. Oke lanjut. Siap Pak Ustadz. Saya mau bahas tentang tema yang kemarin ya. Tadi si Bang Zumang tadi menyinggung tentang kitab Yahudi kemarin, mencuri kitab Yahudi. Boleh nggak kita bahas itu? Itu sama Gerunda Juma lah. Gerunda, enggak tunggu, Gerunda. Kan sudah kelar ya udah. Waduh. Iya, kita bahas lagi. Kita mau bahas dong, karena setiap orang kan punya pemahaman sendiri kan. Sama aku kan belum. Ya, bentar lagi. Gerunda masih jenuh kopi di situ. Masih jauh dari berangkat. Sudah jelas itu, nggak bisa kamu pungkiri Yahu. Kalau kitab itu udah nempel kok di kitabmu tuh. Iya, kalau saya jelaskan nanti kan baru melek matamu kan. Gimana sih kamu melekkannya? Iya, makanya aku mau sama Zuma dulu. Biar nanti teman-teman di sini kan mendengarkan saja, biar aku sama Bang Zuma gitu loh. Suara Ustadz kecil Ustadz. Kecil suaranya kecil. Cek. Ya Mantap. udah. Bentar dulu lah kalau mau bahas itu nanti kalau Gerunda sudah aktif kembali. Sementara Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Sama sekali. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Bahas itu. Tetap. Ya udah ya nanti. Ya tak komentari sama Ustadz Tata dulu. Gerunda masih jauh Kalau lebih hubungi perangkat. dulu Ustaz Tata, Bang Dato. Ya siap. Aku mau bahas tema yang katanya kitab Yahudi dicuri. Aku mau pengen bahas itu sama Zuma, boleh nggak ya? Ya silakan nanti. Ya. Nanti kami berikan kesempatan kok. Sebut kalau Bang Zumanya, Guru Zumanya lagi ini. Aku tunggu berapa menit ini. Ya. Ustadz, monitor Ustadz. Atau setep dulu ya. Ustadz. Oke, aku tunggu ya. Oh, Bro. ya. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Ya sedang sekelas bom saja kencing-kencing di celana sama guru kami. Ya.
Begini Apalagi? bro, kalau membahas sesuatu itu kita harus bisa melihat secara utuh ya. Jadi kan orang kan dalam memahami sesuatu berbeda-beda. Tapi coba nanti kalau mungkin Bang Zuma, nanti coba Bang Datuk dengarkan aja. Jadi nanti Abang melek nanti. Ya, aduh. Siapakah yang Ya, mencuri? ya, 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 ya. Apakah Islam, apakah Kristen yang mencuri? Aduh. Oke? Saya kalau nggak ada guru Bang Zuma, Makanya pengen saya sama Zuma, gampang Bang aja saya Zuma. jawabnya tuh. Ya. Tapi karena ada Bang Zuma, ada guru-guru sini, saya nggak berani. Nanti sama saya aja nanti kalau. Ya. Bang Zuma, udah ini Cata. Stefan Cata dulu, Ustaz. Halo, saya mau tanya sedikit boleh kok? Bentar. Tata. Kita agak jauh juga tuh perangkat ini. Telepon tuh aku. Agak Semua kok pada lari semua ya. Apalagi Yahoo, kau tahu apa kau? Udahlah, mana Bang Zumanya itu? Keluarkan dia. Mereka masih bisik-bisik di sana. Mereka masih siapkan ayat itu. Mau Pasal. apa lagi kau bahas kitab Yahudi? Kitab Iya. Yahudi, kitabmu kok. Begitu, Sir. Kalau kita yang mau tanya mereka itu cari ayat dulu, cari dasar dulu. Gue pastikan lu KO betul. Sok-sok keok kau. Utuh kitab Yahudi Lu itu. nggak percaya? Kalau Suma itu kalau ditanya keluarkan itu Bang Zuma. dia hilang-hilang itu. Keluarkan dia. Sama kau jelas kau. Gaya kali kau. Kitab itu kita Apalagi saya ini belum tanyakan Bang Suman. Nanti kalau dia Ya, tunggu dulu. Setatan lagi telepon kayaknya. Saya telepon HP-nya nggak nyambung. Kayak ada yang telepon. begitu memang dia itu. Kalau giliran kita bertanya, Bertanyalah nanti sepuasnya 24 jam. Bertanya ya. Iya Bang Hos. Ustaz Tata, udah boleh Ustaz Tata? nanti saya akan bertanya. Saya akan Tentang tunggu. tema yang kemarin Bang Hos yang katanya orang Kristen mencuri kitab Yahudi, kan kita mau pengen itu kan bagus sekali temanya itu kan. Iya, Tapi kita sudah lah. membuktikan. Sampai silakan benerasi. Ada apa, ayo. Ini lanjut. Ya gimana? Bang Zuma dong. Enggak, ya sama aku dulu, ayo. Nah sekarang saya mau nanya ke Yahudu. Coba kamu ceritakan kisah Adam ada di mana? Dalam Bukan Bible itu yang kamu. ku bahas Hah? tentang kitab Ya enggak, kitab nanti Yahudi. katanya siapa yang mencuri Taurat nantinya? Coba kita bahas satu-satu dulu. Tentang Adam, kamu mau pakai ayat mana? Oke, kalau lu kalah nanti berarti Zuma kalah ya. Ya, ayo. Ya, coba satu-satu ya. Oke, saya pakai Al-Quran ya. Bang Zuma nggak keluar, Al-Baqarah ayat aku dari 30. tadi nunggu-nunggu Tunggu loh. dulu. Saya Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 tentang Adam. Nah, kamu mau pakai apa? Kisah Adam. Iya, saya nanti jelaskan. Saya Ya udah jelaskan. jelaskan coba pakai apa coba. Oke. Kemarin saya bentar. Kita saling mendengarkan di sini ya. Jangan. Kalau tidak salah, judul kemarin siapakah yang Jawab dulu. Kamu mau menceritakan kisah Adam pakai apa? Jawab temanya dulu apa ya, kemarin Bu. yang dibahas Bang Zuma? Nah, iya enggak kan judulnya di sini siapa yang mencuri Taurat? Islam apa Ya, Kristen? Ada pelan-pelan. hubungannya nanti itu ya dulu. Jawab dulu kau. Bentar. Bang Hos, pelan-pelan kita bahas dulu satu-satu ya. Tema dulu. Ini satu-satu Temanya kita ini, bahas jawab, dulu. Iya jawab coba. Siapakah Nah, yang mencuri Taurat? Islam atau Kristen ayo. kitab Yahudi? Oke. Yahudi. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Kita cerita Adam dulu. Nah, dari awal. Dari awal Itu ya. nanti masuk pembahasan. Temanya dulu kita bahas. Iya, ini temanya. Siapa yang mencuri? Coba. Sekarang ayo. Inti dari tema itu adalah katanya mencuri, betul? Nah, iya, oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Tentang kisah Adam, saya pakai Al-Quran. Kamu mau pakai apa? Mencuri.
Inti Kamu dari pakai apa? tema, bentar dulu. Inti dari kata judul adalah mencuri, betul? Ya, mencuri. Oke, ayo. Oke. Arti dari mencuri